Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 25 Juli 2025. Teman-teman, kondisi dari market di perdagangan kemarin, Bitcoin udah mulai recover dan juga beberapa altcoin mulai menunjukkan proses recover yang lumayan positif. Bitcoin dominance kalau kita perhatikan agak sedikit menurun, tapi ini belum tentu Bitcoin dominance-nya turun dalam ya untuk sementara ini. Tapi progresnya cenderung mengarah kepada tren positif untuk altcoin. Semoga saja hari ini bisa dikonfirmasi lebih baik lagi gitu. Artinya ya market altcoin menunjukkan bahwa proses recover sedang berlangsung. Dari kalender ekonomi, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data penting. Salah satunya itu adalah data tentang uh, suku bunga dari Eropa ya, Europe itu kemarin dipertahankan di 2,15%. Ya, sekitar 2,25% lah. Ini cenderung positif menurut saya karena European Central Bank ini inflasinya lebih terkendali dibandingkan dengan Amerika Serikat dan juga dia tidak terlalu kayak takut-takut ya atau ragu-ragu. Kalau The Fed itu kan sangat-sangat banyak pertimbangan gitu. Bahkan di akhir bulan ini pun The Fed masih berencana buat menahan suku bunga yang ada di 4,5%. Bayangin tuh, European Central Bank suku bunganya ada di 2,25, tapi The Fed masih ada di 4,5. Itu kan berarti sangat tinggi ya Amerika Serikat gitu. Padahal secara kekuatan dari mata uang dolar jauh lebih kuat gitu daripada euro. Ya, ya itulah teman-teman. Kalau kita lihat juga dari data kemarin itu ada initial jobless claim dari Amerika Serikat. Secara tren ini menunjukkan fase penurunan. Ya, penurunan jumlah orang yang mengklaim dia itu pengangguran gitu. Terus kalau kita lihat juga dari data yang lain ada data manufacture dari Amerika Serikat, overall masih bagus dan juga ada 4 and 6 win 6 sorry 4 and 8 week bill auction. Ini data terkait dengan penerimaan atau return dari obligasi jangka pendek. Ya, return jangka pendeknya relatif naik, teman-teman. Itu kalau untuk hari ini gimana? Data hari ini itu ada reserve balance dari Federal Reserve Bank yang kemungkinan kelihatannya sih forecastnya turun. Kemudian dari Jepang akan ada rilis data inflasi ya, CPI Jepang. Lalu dari Inggris akan ada data core retail sales. Terus juga ada durables good order dari Amerika Serikat yang rilis jam 7:30 malam. Hari ini mungkin nggak terlalu gimana-gimana juga untuk market. Hopefully marketnya positif ya dengan beberapa berita-berita dan juga sentimen yang tentu saja ya boleh jadi mempengaruhi kondisi market juga gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ini cenderung low impact sejauh ini gitu. Indeks dolar kemarin ada peningkatan. Sementara emas terus dibuang investor ya. Emas sudah turun sejak 23 Juli kemarin. Sekarang fasenya penurunan dan menurut saya ini peluang bagus sih karena emas kalau dia turun berarti situasi ekonomi cenderung positif. Nah, kalau emasnya udah turun maka akan ada dana dari market emas ini ya yang akan pindah ke market yang lain. Either itu ke saham, that's why S&P 500 agak menguat 0,07%. Mungkin teman-teman ada yang trading di Indonesia, IHSG kembali rally ya kan. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa perekonomian cenderung lebih baik sejauh ini. Terus juga Bitcoin dan kripto juga mendapatkan inflow sepertinya dari emas gitu. Artinya aliran dana dari emas itu pindah ke aset-aset kelas yang lain seperti saham ataupun juga kripto, Bitcoin termasuk di dalamnya gitu. Jadi ya ini merupakan sebuah indikasi bagus kalau emas terus mengalami penurunan. Itu. Dan Bitcoin so far sideways flat. Sementara Bitcoin dominance kita harapkan turun sehingga altcoin bisa kembali bergairah.
Teman-teman, untuk data ETF di perdagangan hari ini itu minus ya, minus 85,96 juta US dollar dari Bitcoin spot ETF. Sementara dari Ethereum-nya ini masih dalam kondisi bullish, masih positif gitu. Terus dari altcoin index season, altcoin season index sekarang berada di poin 45. Ini menunjukkan terjadi cooling down ya setelah kemarin itu berada di poin 59, which is itu lumayan tinggi dan mendekatkan kita kepada fase alt season. Sekarang udah sedikit turun, semoga ini bisa dipertahankan gitu. Semoga nggak terlalu cepat indeks alt seasonnya naik. Karena kalau iya berarti sinyal sell lebih cepat kepada altcoin. Kemudian dari indeks Fear and Greed menunjukkan kita berada di poin 71. So far market masih sangat antusias. Tidak terlalu banyak ada FUD ya, sehingga marketnya cenderung masih positif sejauh ini. Ada beberapa berita seperti perusahaan AI Quantum mengumumkan rencana berinvestasi lebih dari 500 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Ini merupakan sebuah bentuk akumulasi yang bakalan dilakukan oleh Quantum Solution, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Ya, dan ya ini perusahaan dari Jepang berencana untuk mengakuisisi Bitcoin dengan total sekitar 3.000 BTC selama 12 bulan akan dicicil. Wow, berita yang bagus. Kemudian ada FTX dikabarkan akan kembali melakukan pembayaran pada 30 September. Ini untuk pengguna yang ada di Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain. Sementara untuk pengguna yang di Cina itu distribusi mungkin belum bisa berlangsung atau belum bisa dilakukan. Gitu. Distribusinya ini tidak akan memberikan impact yang signifikan terhadap Bitcoin dan juga kripto yang lain. Jadi so far fine-fine aja. Lalu kemarin ada kegiatan dari pendirinya Pump Fund yaitu Alon. Dia mengatakan dalam siaran langsung bahwa Pump Fund tidak akan melangsungkan airdrop dalam waktu dekat. Setelah pernyataan tersebut, token Pump turun 12%. Menurut saya sih bagus ya kalau nggak ada airdrop lagi. Karena kan ya bisa dibilang token Pump ini kemarin mereka bikin ICO ya di mana banyak yang ikut dalam kegiatan pre-sale-nya juga, dan kalau mereka cepat bagi airdrop itu sayang banget sih. Artinya orang-orang yang kemarin udah beli tuh meluangkan duitnya buat beli justru harus kecewa karena orang lain dapatin airdrop gratisan gitu. Jadi menurut saya ini poin yang bagus. Nggak ada airdrop itu bagus. Oke, kemudian dari berita yang lain ada Celestia mengkonfirmasi lewat Twitter atau X ya, Yayasan Celestia telah bekerja sama dengan Polychain Capital. Ini salah satu venture capital atau pendana Ventura untuk menyerahkan seluruh sisa kepemilikan TIA Polychain kepada investor baru. Bulan ini yayasan membeli sekitar 43 juta koin Celestia dari Polychain Capital senilai 62,5 juta US dollar. Polychain akan segera melepaskan seluruh kepemilikan dari koin TIA setelah menyelesaikan transaksi ini. Wow, investornya investor pemodal Venturanya itu keluar dari proyek Celestia. Berarti ada something pada proyek Celestia sehingga investor pun juga nggak mau hold tokennya gitu. Menarik teman-teman, siapa investor baru yang membeli Celestia? Oke, kita lihat dari berita yang lain adalah strategi Michael Saylor ya. Itu kabarnya akan kembali menawarkan saham preferen ya menjadi 2 miliar US dollar. Itu. Jadi MicroStrategy punya ambisi untuk kembali melakukan pembelian Bitcoin. Cara yang mereka lakukan adalah terus memberikan obligasi corporate gitu dengan harapan mereka dapat dana segar and then mereka bisa jualan. Ya jualan sahamnya dan beli Bitcoin. Kayak gitu. Jadi ya mereka akan membeli Bitcoin lagi. Kemudian dari berita yang lain adalah Trump visit the Fed ya. Nah ini si Trump itu kemarin berkunjung ke sebuah gedung yang masih dalam proses konstruksi. Teman-teman ada yang kemarin, nah ini, jad- jadi Trump bertemu sama Jerome
teman-teman, untuk melihat seperti apa kondisi dari gedung yang kabarnya itu ada terindikasi korupsi ya, gitu. Jadi intinya bahas itu sih. Ini bukan tentang Trump yang menekan Powell untuk menahan suku bunga atau menurunkan suku bunga ya, tapi dia pengen meninjau aja seperti apa kecurigaan market terkait dengan proyek besar yang kabarnya ini ada ya korupsi gitu. Presiden Trump mengunjungi kantor pusat Federal Reserve Washington pada hari Kamis, seminggu setelah mengindikasikan bahwa penanganan Ketua Jerome Powell terhadap proyek renovasi besar-besaran pada 2 gedung Fed untuk menjadi alasan pemecatan. Jadi Trump meninjau langsung ke sana. Kemudian dari berita yang lain adalah terkait dengan Ethena Lab dikabarkan berencana untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri yang baru ya, yang diregulasi penuh atau yang memenuhi regulasi penuh dari aturan terbaru yaitu Genius Act gitu. Ada beberapa stablecoin yang sudah diluncurkan oleh Ethena yaitu USDE, USDTB. Itu 2 stablecoin dan nampaknya yang akan dipakai itu adalah USDTB ya, yang mana ini yang bakalan menjadi stablecoin yang sesuai dengan regulasi. Berita yang bagus tentu saja buat proyek Ethena. Lalu adalah expect stablecoin supply surge naik menjadi 75 miliar US dollar. Ini dari Bank of America. Teman-teman, setelah undang-undang Genius Act atau undang-undang yang membahas terkait dengan stablecoin, mengatur tentang stablecoin di Amerika Serikat disahkan, sekarang bank-bank besar di Amerika Serikat itu boleh untuk meluncurkan, membuat stablecoin mereka sendiri. Bank of America meyakini bahwa akan ada pertumbuhan jumlah dari stablecoin Amerika Serikat ke depannya. Gitu. Stablecoin yang naik otomatis ini akan positif untuk market kripto. Karena kalau kita lihat juga dari riwayat sebelum-sebelumnya, ketika jumlah stablecoin meningkat, itu berarti berbanding lurus dengan peningkatan harga aset-aset kripto. Sehingga dengan meningkatnya jumlah stablecoin ini bakalan menjadi good point untuk banyak altcoin dan juga Bitcoin untuk create new all time high mereka masing-masing. Gitu. Disclaimer, mungkin gak semua altcoin akan merasakan new all time high, tapi semoga mayoritas. Oke, Ghana dikabarkan juga sudah mulai meluncurkan lisensi perusahaan kripto untuk menanggapi peningkatan permintaan. Jadi sudah banyak negara-negara yang membuka diri terkait dengan kripto, tapi mungkin beberapa di antaranya regulasinya masih belum rampung dibahas. Amerika Serikat, Eropa, kemudian Inggris itu sudah menyelesaikan regulasi kripto mereka ya, termasuk digital asset, stablecoin dan lain sebagainya, itu sudah rampung. Nah, biasanya Amerika Serikat itu kan jadi negara apa ya, ibaratnya segala sesuatu tuh pada awalnya ada di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia gitu. Kalau Amerika Serikat sudah menyelesaikan regulasi, otomatis ke depannya negara-negara lain, emerging market atau negara berkembang itu juga bakal mengikuti jejak yang sama. Kalau negara-negara lain sudah oke sama kripto, regulasinya sudah semakin jelas, either dia menerima atau enggak ya, setidaknya perkembangan market kripto akan lebih bagus, akan lebih jelas kemana arahnya. Karena dari regulasi sudah memungkinkan tersebut gitu. Jadi menurut saya ini berita yang bagus juga gitu. Kemudian gimana implikasinya terhadap market, gimana kondisi market ke depannya. Kalau dari saya sendiri sih optimis aja. Pergerakan Bitcoin secara tren itu masih flat, sideways, nggak jelas ya kan. Kadang-kadang ada dump, terus recover balik cepat banget, kemudian dipump lagi naik sampai resistance, terus diguyur lagi turun gitu. So far ini progres yang kita masih lihat pada pergerakan Bitcoin. Saat ini area resistance Bitcoin itu di 19.700-an something, dengan area support yaitu ada di kisaran 16 ya, 116.900. Ya, jadi resistennya di 119.600, sementara support di 116.900. Itu bisa diperhatikan level-level tersebut seandainya kalau dikunjungi oleh market.
Kemudian Bitcoin dominance terpantau melemah dengan Ethereum yang pelan-pelan mencoba buat recover. By the way, Ethereum di time frame 4 jam sudah breakout dari descending channel. Ini merupakan sebuah progres yang bagus. Smart money juga meningkat lumayan signifikan. Semoga progres dari Ethereum ini bisa running sampai 4.000 ke depannya. Gitu. Solana pun juga kurang lebih mantul di area support di 179,9 ya atau $180. So far mengindikasikan tren yang bagus dan banyak altcoin juga yang so far lagi berada sedikit di atas dari support dan ya semoga aja ini indikasi yang bagus buat altcoin kembali melanjutkan fase kenaikan. Dari total tree ada peningkatan tipis dari inflow yang masuk ke altcoin. Jadi ya dari total tree-nya belum terlalu banyak dana yang masuk. Sehingga mungkin kenaikan pada Bitcoin yang kita harapkan dan juga kepada banyak altcoin itu relatif lemah secara power. Kemudian USDT dominance so far masih dalam kondisi melemah tipis, mengindikasikan investor belum banyak yang jual aset kripto mereka. Jadi kalau secara overall saya menilai bahwa market ini masih aman, baik Bitcoin, baik altcoin. Semuanya masih berada dalam major trend bullish. Namun secara jangka pendek mungkin ada koreksi-koreksi sehat, koreksi-koreksi wajar, tapi itu menurut saya fine. Ya, baik-baik aja. Gitu. Dari saya sih gitu aja paling buat progres kali ini. Buat yang udah kemarin sempat serok barang ya di keep aja dulu teman-teman, kita expect ada proses kenaikan mungkin after sedikit koreksi setelah closing daily time frame hari ini ya. Dan bila mana teman-teman cek sebenarnya di daily time frame hampir semua kripto ya, koin itu masih dalam proses positif. Bitcoin kemarin closingnya itu merah ya, tapi ada wick yang cukup panjang, mengindikasikan demand masih cukup kuat. Sementara Ethereum kemarin closingnya itu satu candle merah, ya oke. Tapi kalau seandainya di closing daily time frame hari ini, Ethereum ini bisa close di atas dari level 3.750, itu akan menjadi sentimen bagus buat tren kelanjutan kuat pada Ethereum. Gitu. Tapi kalau Ethereum-nya close di bawah dari 3.750, let's say dia di harga sekarang 3.728, ya itu masih bagus juga, tapi mungkin akan ada koreksi-koreksi kecil yang bisa terjadi secara jangka pendek. Sementara Solana so far kemarin closingnya ya negatif ya, bearish engulfing dengan tekanan jual yang signifikan. Di sini dia ada rebound untuk hari ini gitu. Ekspektasi kita adalah ada 1 atau 2 candle hijau berikutnya ya untuk si Solana ini mengalami rally gitu. XRP juga kemarin ada tekanan jual yang signifikan, masih negatif. Litecoin juga cenderung masih negatif dari closing daily kemarin ya. BNB aman-aman aja sih, nggak ada sinyal yang jelek. Ondo Finance juga dia koreksinya lumayan dalam, Algorand juga dalam gitu. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulannya sih sementara ini masih baik kalau menurut saya. Cuman memang kita antisipasi lah dalam beberapa hari ke depan mungkin pergerakan Bitcoin dan juga kripto yang lain ini nggak langsung naik ya. Kalau kita perhatikan dari mereka punya close daily time frame kemarin, ini nampaknya masih akan kalem marketnya, menunggu sampai dengan ada indikasi pemangkasan suku bunga di bulan September nanti. Nah, bulan Juli akhir, kurang lebih 5 hari 20 jam ke depan, ini akan ada keputusan suku bunga dari The Fed. Publik udah tahu mayoritas The Fed akan mempertahankan suku bunga di 4,5 gitu. Pemangkasan suku bunga itu baru akan ada progresnya di September tanggal 18. Jadi bulan Juli mungkin kita akan melihat ya likuidasi di market segitu-segitu aja. Paling kita expect ada penurunan dari emas untuk memungkinkan market kriptonya rally gitu. Tapi kalau suku bunga belum dipangkas juga ya menurut saya market masih bakalan ya sideways panjang
gitu. Nanti kalau seandainya teman-teman menunggu, kita akumulasi aja di bulan Agustus, that's fine teman-teman. Bisa ditunggu aja sampai Agustus. Barangkali teman-teman bisa dapat harga yang lebih oke gitu. Jadi ya itu altcoin koreksi menurut saya wajar, sehat-sehat aja dan semoga nggak dalam aja sih crashnya. Oke gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update, sharing-sharing informasi terbaru. Bagi kalian yang mau join, cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.